Sok. Yuk. Udah siap? Udah dimulai? Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 2 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yaitu halaman 67 hingga halaman 75 terkait novel sejarah Pangeran Diponegoro. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mariza absen 17. Saya Aulia Rosajin absen 10. Saya Miresa Lapawan, absen 18. Saya Muhammad Rizky, absen 19. Saya Muhammad absen 9. Dan ada Ninian Yuni absen 9 yang masih belum berkenan hadir karena sakit. Oke, untuk yang pertama itu ada mencari nilai-nilai dalam novel sejarah Pangeran Diponegoro, yaitu nilai budaya, nilai moral, nilai agama, dan nilai sosial. Yang pertama itu ada nilai moral. Yang kami dapat itu dalam kutipan secara langsung dilalah sifat-sifat dan dalam hadis ini bagai bintang dibelah dua dengan sifat-sifat menurut dua yang bagai kedelai di pagi tempe di sore. Nilai moral dalam kutipan di atas bahwa sifat yang dimiliki oleh Janville Van Ries sama persis dengan sifat Danuri kedua, yaitu mudah mengubah pemilihannya, tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan. Nilai moral ini atau nilai etik yang bisa kita ambil dari cerita novel sejarah Pangeran Diponegoro. Dan untuk implementasinya, sifat yang dimiliki oleh Janville Van Ries dan oleh kedua masih dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu di pagi hari, namun ia mengingkarinya waktu sore hari. Jadi setelah nilai moral yang kita dapat dari novel sejarah Pangeran Diponegoro, kita juga mengaitkan nilai-nilai moral tersebut ke kehidupan kita pada saat ini. Yang selanjutnya itu ada nilai budaya. Kutipan secara langsungnya, maaf, Tuan Van Ries, perlu Tuan ketahui, wayang dan tembang berasal dari leluhur Hindu Buddha Jawa. Sekarang setelah Islam menjadi agama Jawa, leluhur wayang dan tembang itu tetap berlanjut sebagai kebudayaan bangsa. Apakah Tuan tidak melihat itu sebagai kekuatan? Nilai budaya dalam kutipan di atas menunjukkan bahwa wayang dan tembang tetap sebagai kebudayaan bangsa dan secara tidak langsung sebagai kekuatan untuk bangsa Jawa. Jadi nilai budaya yang ada di kutipan secara langsung itu masih bisa menunjukkan bahwa wayang dan tembang itu tetap sebagai kebudayaan bangsa. Untuk implementasinya dari nilai budaya tersebut, itu kebudayaan wayang dan tembang dalam budaya Jawa masih tetap dilestarikan sampai saat ini dan telah beradaptasi dengan berbagai perubahan. Lalu yang ketiga adalah ada nilai sosial. Ketika Danuri kedua datang kepadanya, ia menyambut dengan bahasa Melayu yang fasih. Sementara penjabat keraton Yogyakarta yang merupakan sudang selimut dari Sultan Hamengkubuwono II ini lebih suka bercakap bahasa Jawa. Sugeng, kata Danuri kedua, menundukkan kepala dengan badan yang miris bengkok seperti udang rebus. Nilai sosial dalam kutipan di atas menunjukkan interaksi Danuri kedua dengan penjabat keraton Yogyakarta. Danuri kedua menghormati perbedaan ragam bahasa dengan berkata sugeng. Nah, yang barusan udah jelaskan oleh Pak Dul, bahwa dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering ketemui di berbagai daerah. Misalnya warga Sunda yang dimana berpergian ke daerah Jawa, pastinya mereka akan saling menghargai satu sama lain ragam bahasa mereka. Kemudian yang terakhir ada nilai religi. Tapi Masya Allah, demi mencari muka para pemegang kekuasaan Hindia Belanda sesuai dengan agama yang dianut oleh keluarga kerajaan Belanda di Amsterdam sana yang Protestan bergaris Calvinisme, maka dia pun lantas gandrung bermain-main menjadi pemula untuk biarkan hatinya terus bergerak sebagai mana air di daun talas. Nilai religi dalam kutipan di atas bahwa keluarga kerajaan Belanda di Amsterdam beragam Protestan bergaris Calvinisme. Calvinisme masih berpengaruh dalam denominasi prasasa bahkan beberapa yang memang di Indonesia. Nah, yang
dijelaskan oleh Pak Rul juga bahwa di kehidupan sehari-hari Calvinisme itu masih berpengaruh dalam denominasi Protestan, di mana Calvinisme itu merupakan cabang ilmu agama Protestan yang misalnya dalam agama Islam itu seperti NU, Persis dan lain sebagainya. Nah, bahwa diketahui Calvinisme juga ada beberapa yang berkembang di Indonesia, salah satunya di Maluku. Jadi tadi setelah kita mencari nilai-nilai dalam novel sejarah Pangeran Diponegoro, kita juga mengaitkan dengan nilai-nilai tersebut ke kehidupan sehari-hari. Di tugas yang terakhir itu kita harus menjadikan nilai-nilai novel sejarah Pangeran Diponegoro ke dalam bentuk teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini yang akan dijelaskan oleh Pak. Nah, kan kita sudah mengumpulkan dari nilai-nilai program tersebut dan mencari implementasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Hingga akhirnya kita dapat menyimpulkan atau kita dapat membuat eksplanasi yang berdasarkan itu. Eksplanasi ini akhirnya kita telah buat. Yang pertama itu adalah interpretasi fenomena. Yang pertama itu sejarah merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Namun sejarah tidak hanya mengaitkan tentang masa lalu saja, tapi dalam sejarah ada nilai moral yang terkandung, seperti nilai moral sosial, budaya, agama, dan moral. Nah, untuk nilai moral ini merupakan nilai yang berkaitan dengan tindakan dari perilaku manusia. Sepertinya dalam cerita tersebut ada John William Van Prince dan Genuruto yang adalah orang yang tidak konsisten antara ucapan dan perbuatannya hingga menyebabkan dampak negatif pada hubungan sosial karena perbuatannya itu tidak sesuai dengan ucapan dan perkataan. Terus juga ada nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berhubungan dengan kehidupan manusia dengan adat istiadat, kepercayaan dan upacara adat. Melihat bahwa budaya Jawa dan Jawa wayang dan Tembang masih ada hingga zaman kini karena Jawa dan Tembang merupakan identitas kuat bagi bangsa Jawa. Terus juga nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan interaksi antar manusia di dalam masyarakat. Dalam cerita tersebut kita dapat lihat menurut John II berinteraksi dengan pejabat Ratu Jakarta. Dengan mengucapkan sugeng karena pejabat tersebut lebih menyukai bahasa Jawa. Maka menurut John II menjelaskan hormat terhadap lawan bicaranya. Akhirnya saat itu ada nilai religi. Nilai religi merupakan nilai yang berkaitan antara hubungan manusia dengan Tuhan. Kerajaan Belanda di Amsterdam adalah penganut yang taat Protestan bergaris kaku Calvinisme. Dengan demikian betapa pentingnya agama sebagai identitas suatu bangsa dan perilaku individu suatu bangsa. Itu juga adalah sejarah. Jadi nilai-nilai yang terkandung pada cerita tersebut dapat kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti nilai sosial. Saat kita menjumpai orang lain, alangkah baiknya kita selalu bersapa dan saling tegur menegur. Terus juga ada nilai budaya. 3 sampai saat ini wayang dan tembang masih dilestarikan yang membuat itu tidak punah si budaya tersebut. Terus juga ada nilai sosial, ada nilai moral, dan yang kedua ada nilai religi. Di nilai itu saling mentoleransi antar kehidupan beragama. Oke, baik teman-teman semuanya, alhamdulillah untuk kelompok 3 telah menyelesaikan presentasi dan tugas yang telah ditugaskan oleh Ibu Vivi. Apa yang bisa kita dapat dari presentasi kali ini? Mungkin yang pertama kita bisa mendapatkan mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat pada novel sejarah. Yang kedua kita juga bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu kita bisa menjadikan teks eksplanasi yang telah dibuat oleh kelompok kami. Yang kami harap bukan hanya kelompok kami saja yang paham dengan apa yang telah kita selesaikan, tapi kalian juga sebagai audiens ataupun anggota kelas MIPA 2 yang sama-sama mendengarkan presentasi kami pada kali ini. Mungkin untuk presentasi kami dari kelompok 3 mengenai novel sejarah Pangeran Diponegoro sudah selesai.